Halo guys, selamat datang di channelku. Di reading kali ini aku ambil tema bagaimana kamu di mata keluargamu. Ya, saya ingatkan ini adalah general reading. Energinya banyak orang, ya nggak akan semuanya resonate. Energinya juga bisa kebolak-balik. Jadi ambil positifnya dan serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya akan langsung shuffle kartunya ya. Kamu di mata keluargamu. General. Di mata keluargamu ya, kamu orang yang baik. Ya. Kamu itu orang yang tulus gitu ya. Jadi kami itu perhatian sama mereka ya, selalu kayak mereka bisa merasakan kasih sayang kamu ya. Mereka bisa merasakan ya perhatian kamu gitu ya. Kamu itu selalu kayak mendahulukan kepentingan mereka di atas kepentingan kamu sendiri gitu ya. Kamu orang yang sangat peduli sama mereka. Ya. Penuh kasih sayang gitu ya. Kamu juga ya, di mata mereka kamu itu kayak udah bahagia gitu. Kamu udah bahagia sama hidup kamu ya. Kalau kamu di sini sudah menikah, ya di mata mereka kamu itu udah bahagia dengan pernikahan kamu ya. Mungkin ya kamu memiliki pasangan yang memang menyayangi kamu ya, perhatian sama kamu gitu ya, memiliki anak-anak yang lucu-lucu, ya sehat, ceria gitu ya. Ya mungkin secara finansial juga kamu udah mapan gitu ya. Kalau kamu di sini masih single, belum menikah, di mata mereka kamu adalah orang yang memang selalu mengutamakan uh, kebahagiaan kamu. Maksudnya di sini kamu itu orang yang udah apa, nggak suka berhubungan sama orang-orang yang toksik gitu ya. Jadi uh, kamu tuh nggak suka gitu ya. Kayak kamu itu lebih menghindari orang-orang yang suka drama ya, suka toksik gitu ya, suka apa sih, ya suka bergosip gitulah ya. Kayak kamu itu menghindari mereka gitu ya. Kamu lebih suka ya dibanding duduk ngobrol sama orang-orang yang toksik yang penuh drama ini, kayak kamu lebih suka menghabiskan waktu sendiri begitu ya. Dan ya memang secara emosi kalian ini udah matang gitu ya. Kamu itu nggak mudah kepancing gitu ya. Nggak mudah kepancing, nggak mudah emosi gitu ya. Di mata mereka kamu itu orang yang cukup tenang ya. Selalu terlihat baik-baik saja, selalu terlihat bahagia ya. Meskipun ya di dalam hati kalian ini mungkin carut marut gitu ya. Tapi kamu itu nggak suka menunjukkan ke mereka gitu ya. Jadi biarlah ya yang ada di dalam hati ya, gimana perasaannya ya kamu simpan sendiri begitu ya. Kamu nggak suka merepotkan mereka gitu ya. Kamu nggak suka membuat mereka itu kayak cemas, gelisah gitu. Jadi yang kamu tunjukkan ini ya yang baik-baik aja lah gitu ya. Gitu. Oke. Kamu di mata keluargamu ya, kamu orang yang logis gitu ya. Kamu itu selalu mengandalkan logika kamu begitu.
ya memang secara intelektual kamu pinter sih, ya. Jadi kamu itu nggak suka apa ya, nggak baper gitu lah, nggak baperan gitu. Ya. Kamu juga orang yang hati-hati dalam mengambil keputusan gitu. Selalu, ya kalau mungkin saat kamu menghadapi konflik ya atau menghadapi kamu dituntut untuk mengambil keputusan gitu ya. Kamu tuh nggak gerusa-gerusu. Kamu pertimbangkan dulu baik buruknya begitu. Ya, sangat hati-hati dalam mengambil keputusan ya. Kamu juga dilihat mereka, kamu itu orang yang bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab terutama sama diri kamu sendiri gitu. Orangnya adem gitu ya. Nggak banyak neko-neko. Memang dasarnya kamu itu nggak suka konflik gitu ya. Kamu suka yang damai-damai aja gitulah ya. Kamu juga hmm, manifestor gitu ya. Jadi kalau kamu punya keinginan ya, punya kemauan gitu tuh, di mata mereka kamu tuh mudah aja gitu untuk mendapatkannya. Kamu punya kemampuan untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Begitu ya. Di mata mereka, ya kamu orang yang memiliki prinsip gitu ya. Dan ini terutama berkaitan dengan finansial gitu ya. Kayak kamu itu di mata mereka kamu suka menabung gitu ya, suka berinvestasi gitu ya. Dan ya mungkin ya inilah di mata mereka ketika kamu itu punya keinginan ya, kamu akan selalu mewujudkan ya keinginan, terutama keinginan secara finansial gitu ya. Kamu ingin menabung, kamu ingin berinvestasi gitu ya. Kamu tuh tahu caranya untuk mendapatkan itu ya, dengan bekerja atau ya gimana gitu lah ya. Kamu orang yang gigih meskipun ya gini. Jadi mereka tuh melihat kamu nggak perlu bekerja yang terlalu keras gitu ya, nggak perlu bekerja yang mm, nggak perlu bekerja keras gitulah ya. Kamu tuh kayak mampu mendapatkan apa yang kamu mau ya, di situ lah. Ya, di mata mereka kamu juga orang yang cantik ya. Kalau kamu cowok kamu ganteng ya. Kamu memang pandai merawat diri. Jadi kamu itu peduli sama sama diri kamu gitu ya. Kamu peduli dengan penampilan kamu peduli dengan ya kesehatan kamu, tubuh kamu begitu ya. Kamu di sini juga memang memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ya. Kamu suka belajar ya. Kamu orang yang cerdas. Penasaranan gitu. Apa pengen tahu ya. Tapi penasarannya di sini bukan penasaran yang julid ya. Yang pengen tahu urusan orang itu enggak, karena di sini kamu udah tenok gitu ya. Secara emosi kamu emang udah mateng, kamu udah dewasa gitu ya. Kamu nggak suka drama gitu ya. Jadi keponya kamu, rasa penasarannya kamu itu ya untuk belajar gitu ya. Kamu ini orang yang suka belajar, punya rasa ingin tahu yang besar gitu. Pembelajar gitu ya.
Queen of Cup. Iya. Jadi di mata mereka kamu ini orang yang sangat bijaksana, sangat dewasa, ya. Terlepas usia kamu mungkin masih muda gitu ya. Tapi di mata mereka kamu ini orang yang, aduh, bijaksana banget gitu, ya. Ya old soul gitulah ya. Kamu itu memiliki jiwa yang tua gitu ya. Memiliki kebijaksanaan, kedewasaan itu yang memang melampaui batas usia kamu. Gitu ya. Karena kamu di sini mau orang yang suka belajar gitu ya. Jadi kamu itu banyak pengetahuan. Jadi situlah kamu menjadi orang yang dan apa? Kamu belajar dan kamu menerapkan dalam tindakan kamu, dalam sikap kamu dan otomatis sudut pandang kamu kan juga jadi luas gitu ya. Jadi disinilah kamu mendapatkan kebijaksanaan itu, kedewasaan itu ya. Nah kamu suka belajar gitu ya. Kamu juga emang orang yang cerdas sih, ya. Cerdas, dewasa. Kamu juga bisa dipercaya. Kamu juga apa ya? Bisa diandalkan gitu sama mereka. Ya. Jadi mereka itu bisa mengandalkan kamu. Ya. Mereka selalu mengandalkan kamu itu kayaknya. Dan kamu itu orang yang sangat asik gitu di mata mereka ya. Karena kamu ini orang yang humoris ya. Begitu. Emang sih kalau orang-orang yang memiliki pengetahuan yang luas, memang orang-orang yang memiliki rasa ingin tahu yang besar gitu kan ya. Akhirnya kan mereka banyak memiliki pengetahuan ya. Pengetahuan mereka luas gitu. Akhirnya mereka jadi orang yang fleksibel gitulah ya. Kayak memiliki sudut pandang yang luas, yang memiliki pemikiran yang objektif gitu ya. Jadi emang pembelajar ini. Ya, kamu orang yang energi, penuh semangat gitu ya. Itu di mata mereka. Ya, kamu itu nggak pernah ada capeknya gitu ya. Dan sekarang kamu itu ya di mata mereka kamu itu penuh kemenangan. Ya, penuh kesuksesan, kemenangan. Gitu. Apa sih yang pernah kamu lakukan? Ya, kayak gimana ya? Mungkin kamu pernah memiliki konflik gitu ya. Konflik sama sama mungkin sama teman kalian atau mungkin dalam lingkup pekerjaan gitu ya. Dan karena kamu ini orang yang baik gitu ya, kamu orang yang selalu berhati-hati dalam bertindak, kamu orang yang logis gitu ya. Jadi antara apa? Intuisi kamu, kata hati kamu sama sisi logisnya kamu itu kan seimbang gitu. Jadi kamu tuh kayak ya tahu aja gitu untuk menyelesaikan masalah itu gimana gitu ya. Dan tahu aja gitulah untuk memenangkan sebuah pertarungan gitu tuh ya. Itu mudah aja buat kamu tuh ya. Kayak orang juga pada ya respect sama kamu gitu ya. Jadi di mata keluarga kamu ya, ya banyak orang yang respect sama kamu gitu ya. Gitu. Ya, di sini tuh emang kartunya itu dominan apa ya? Kan memang orang yang cerdas gitu ya. Di mata keluarga kamu itu emang kamu orang yang cerdas. Jadi emang otak kamu yang encer gitu ya. Ya, udah cerdas, baik gitu ya. Dan kecerdasan kamu itu mengantar kamu kepada kemenangan gitu. Ya. Dan kamu juga orang yang ya, orang yang apa nggak akan membiarkan orang-orang toksik itu mengganggu hidup kalian gitulah ya. Orang yang cukup tegas gitu sama orang-orang yang toksik. Ya. Iya, bener ini ya.
Five of Wands gitu ya. Emang kamu tegas sama orang-orang yang suka apa ya, suka drama, suka menciptakan drama ya, suka berkonflik gitu ya. Orang-orang yang toksik itu kamu tuh sangat tegas sama mereka gitu. Kamu nggak suka gitulah ya memiliki apa berhubungan sama mereka gitu ya. Emang sih orang-orang beracun itu kan ya, orang-orang yang suka drama itu emang aduh ngabisin energi gitu ya, buang-buang energi, buang-buang waktu gitu ya. Akhirnya nggak fokus sama tujuan kita gitu kan. Bener gak sih? Aku sendiri emang orang yang nggak begitu apa ya, nggak begitu toleran sama orang-orang yang toksik gitu. Karena emang apa ya, kayak bener-bener mengganggu fokus hidup kita, bener gak sih? Bener-bener mengganggu kedamaian gitu. Apalagi untuk kamu gitu ya. Mungkin orang yang memang apa suka dengan kehidupan yang tenang, yang damai gitu ya. Jadi ya emang bener udah buang aja orang-orang toksik itu gitu. Setuju gak sih? Ya kayak jaga jarak gitulah ya, kamu tuh kayak jaga jarak sama orang-orang yang toksik, orang-orang yang suka drama gitu ya. Gitu kamu di mata keluarga kamu ya. Ya di mata keluargamu kamu juga orang yang memang secara mental kamu itu kuat. Ya batin kamu itu kuat, berani, tapi penuh kasih sayang gitu ya. Gitu. Jadi keberanian kamu, kekuatan kamu itu nggak serta merta membuat kamu itu kayak semena-mena sama orang lain gitu. Enggak. Jadi kamu itu punya keseimbangan antara kasih sayang, keberanian. Ya maaf tadi aku post sebentar videonya. Ada orang yang telepon. Oke, saya lanjut ya. Jadi di mata mereka ya, kamu itu kayak memiliki keseimbangan gitu antara kekuatan, keberanian dan kasih sayang. Ya. Kalian juga memiliki keseimbangan antara kecerdasan emosional kamu dengan kecerdasan intelektual kamu yang akhirnya mengantarkan ke kemenangan itu gitu. Saya rasa di sini kamu pernah mengalami hidup yang memang lumayan berat sih, lumayan sulit gitu ya, yang aku rasakan di sini. Yang akhirnya membentuk kalian menjadi orang yang sekuat sekarang, seberani sekarang itu ya yang saya rasakan kamu pernah mengalami kehidupan yang sulit di masa lalu. Ya, kayaknya bukan kayaknya sih emang kayaknya begitu. Oke, kamu di mata mereka, kamu orang yang kompeten dalam bidang yang kamu geluti, ya. Jadi kalau kamu di sini orang yang bekerja ya, entah kamu buka usaha sendiri atau kamu kerja sama orang gitu ya, atau kalian kerja kantoran gitu, kamu memiliki kompeten dalam bekerja gitu, ya. Kamu orang yang kayak memiliki kemampuan problem solving yang baik. Kamu juga hmm, mampu bekerja dengan tim gitu ya. Kalau kamu di sini nggak bekerja ya, kamu itu orang yang mudah diajak untuk kerjasama. Kamu orang yang mudah berkompromi begitu ya. Oke, di mata mereka kamu juga orang yang optimis gitu ya. Jadi kayak kamu itu menginspirasi mereka ya. Kayak mereka itu kagum sama sama kamu ya. Kayak mereka itu kagum sama apa yang kamu lakukan selama ini, sama karakter kamu gitu ya. Itu benar-benar kayak menginspirasi mereka gitu ya. Karena di dalam kesulitan kamu, di dalam kehidupan yang kamu tidak baik-baik saja itu kamu kayak selalu memiliki harapan. Kamu tuh selalu mampu berpikir positif
dikala kamu itu sedang kesulitan. Kayak kamu itu gimana ya? Selalu mampu kayak mampu mengambil setiap hikmah gitu ya. Jadi di saat kamu itu kesulitan, kamu tuh selalu berpikir apa hikmah yang aku dapat dari rasa sakit ini gitu ya. Sebegitu positifnya kamu itu di mata mereka. Dan itu sangat menginspirasi mereka gitu ya, kayak mereka itu kagum sama kamu gitu ya. Iya. Di mata mereka kamu orang yang ambisius ya. Kamu memang fokus pada karir, fokus pada ya, bisnis ya. Kemungkinan kamu di sini membuka bisnis sendiri ya. Dan kayak kamu tuh benar-benar mempertaruhkan waktu kamu, tenaga kamu dengan bisnis kamu sekarang, usaha kamu sekarang gitu ya. Kalau kamu kerja kantoran atau kerja sama orang ya kamu memang pekerja keras. Suka pekerja keras gitu ya. Ambisius begitu. Oke. Kamu di mata mereka ya, kamu orang yang bahagia ya. Kebahagiaan kamu itu sederhana gitu ya. Kamu tuh energinya tuh ringan gitu ya. Kamu tuh ceria, kayak membawa kebahagiaan buat mereka, membawa keceriaan buat mereka gitu ya. Kamu tuh selalu menularkan energi positif gitu ya. Jadi kayak gimana ya? Kayak mereka itu merasa kamu itu membawa kebahagiaan gitu lah buat mereka. Ya. Oke, sekian dulu readingannya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Ya, semoga readingan ini bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian rasa readingan ini bermanfaat, bisa kalian share ke teman-teman kalian. Terima kasih yang udah like, comment, and share video ini. Terima kasih juga yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Ya, pokoknya doa yang terbaik untuk kalian yang selalu mendukung saya. Ya, semoga kesuksesan, keberlimpahan, kesehatan selalu ada dalam hidup kalian. Oke. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke. Bye-bye.